Kita satu dalam doa, terpujilah Allah yang maha besar, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pagi ini bersama keluarga besar Gereja BES Indonesia di kota Jakarta, kami mengucap syukur bisa ada dalam persekutuan yang indah, dalam pimpinan Roh Kudus. Kami terus dibawa untuk tenggelam dalam hadirat Allah, mengenal Tuhan lebih daripada siapapun. Karena Engkau berkata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kami tidak peduli siapa tidak kenal kami, atau mungkin kami tidak kenal orang-orang hebat di dunia ini. Tetapi kami tetap mau mengenal Tuhan dari waktu ke waktu. Dan saat ini Tuhan, karena kemurahan-Mu, kami berdiri di hadapan hadirat-Mu, memberikan pujian, penyembahan kami kepada-Mu. Dan lebih daripada itu, kami rindu menerima firman-Mu, karena kami percaya langit dan bumi pasti berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Seutuhnya waktu pemberitaan firman Allah ini dari awal sampai selesai jadi dalam kendali Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus, pusat pujian penyembahan kami, pusat pemberitaan kami. Kami berdoa dan semua yang rindu firman-Nya satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih. Shalom. Puji Tuhan, saya mengucap syukur. Saya Pendeta Mel Atok dari Nusa Tenggara Timur. Saya mengucap syukur bahwa saya bisa bermitra dengan Gereja BES. Saya beberapa kali khotbah di BES Surabaya. Dan hari ini karena kemurahan Tuhan, saya ada di BES Jakarta. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya mengajak kita memperhatikan satu bagian firman Allah yang terambil dari surat Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Surat Kolose, pasal 3 ayat 23. Mari kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Kolose 3 ayat 23 ini, saya dan saudara akan belajar tema melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa ayat ini kalau kita lihat latar belakangnya diberikan kepada mereka yang pada waktu itu mengabdi kepada tuan-tuan tertentu di dunia ini. Mereka katakanlah seperti anak buah atau pembantu, atau kasarnya mereka babu lah ya. Mereka budak yang sedang mengabdi kepada tuan mereka pada waktu itu atau majikan mereka. Tapi menarik, sementara mereka berkomitmen untuk melakukan pengabdian kepada majikan mereka, justru firman Allah datang melalui Rasul Paulus. Ada banyak hal yang Paulus bahas di dalam Kolose pasal 3. Ada hubungan suami istri, ada hubungan orang tua dan anak, tapi ada juga hubungan antara majikan dan anak buah dan majikan. Bayangkanlah saudara bahwa untuk anak buah seperti mereka yang mengabdi kepada seorang majikan atau majikan tertentu, mereka diminta untuk melakukanlah segala sesuatu bukan seperti untuk majikanmu, tapi lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kenapa aturan ini datang saudara-saudara? Jawabannya ialah bahwa budak-budak itu, babu-babu itu, anak buah itu adalah orang Kristen. Maka tidak bisa tidak, rumus orang Kristen semua sama. Entah kita posisi sebagai majikan, kita posisi sebagai anak buah, kita posisi sebagai bos atau atasan atau mungkin bawahan, bahkan pendeta, jemaat, gembala, apapun profesi kita, apapun panggilan kita, tidak bisa dihindari. Rumusnya jelas bahwa kalau kita mau melakukan apapun, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia.
Maka saya pikir bagian firman Allah ini dia berguna untuk kita semua, menjadi pelita dan terang bagi langkah hidup kita, bagi karya-karya kita selama kita menumpang di planet ini. Kita ada dalam planet yang sementara dan kita semua sedang menunggu nomor antrian kita masing-masing. Amin. Antrian meninggal. Meninggal itu tidak kenal tua, tidak kenal muda, tidak kenal sakit atau sehat. Saya ketemu banyak orang tua sudah 70-an, 80-an tahun, kelihatan aman-aman saja. Tapi ada orang-orang muda lagi fitness, lagi nge-gym, lagi main futsal, serangan jantung di tempat futsal, meninggal di tempat. Padahal lagi sehat-sehatnya, bugar-bugarnya, masih muda di bawah 30-an. Tapi itulah, kalau nomor urut kita sudah sampai, tidak ada yang bisa menghindarinya. Ada cerita klasik dari Baghdad ya. Di Irak sana. Itu suatu kali seorang tuan menyuruh anak buahnya pergi ke pasar. Dan dalam cerita klasik itu, waktu anak buahnya ke pasar, dia ketemu dengan malaikat maut. Malaikat pencabut nyawa dalam cerita itu. Lalu malaikat pencabut nyawa ini memanggil dia, memanggil dia. Ini siang hari. Dia ketakutan, dia lari. Dia pulang ke rumahnya dan rumah tuannya dan dia berkata, "Tuan, saya ke pasar tadi, saya ketemu malaikat maut. Dia memanggil-manggil saya, mungkin dia mau cabut nyawa saya. Saya sangat ketakutan, Tuan. Berikan saya seekor kuda, saya mau lari." Tuannya bilang, "Kau mau lari kemana?" "Saya mau lari ke kota Samara." Ke kota mana Bapak Ibu? Samara, bukan Semarang ya. Soalnya ini di Irak masalahnya. Ke kota Samara. Maka tuannya karena melihat dia begitu dihantui oleh malaikat maut itu, dia begitu ketakutan, tuannya tidak bisa melarang dia. Maka ambillah dia satu ekor kuda, dia lari ke kota Samara. Tuannya penasaran siang itu. Tuannya datang ke pasar, lalu ternyata malaikat maut masih ada di situ. Lalu tuannya mendekati malaikat maut dan berkata, malaikat maut maksudnya. Tadi manggil-manggil anak buah saya ya, dia ketakutan banget tuh, dia lari. Katanya malaikat maut mau cabut nyawanya. Malaikat maut bilang, "Yang mana yang tadi lari terbirit-birit itu?" "Iya, saya panggil dia itu bukan mau cabut nyawanya. Saya panggil dia tanya, lu ngapain di pasar?" Karena menurut buku Al-Hayat, daftar nama orang-orang yang akan dicabut nyawanya, dia harus dicabut nyawanya malam ini di kota Samara. Dia lari kemana? Itu bukan lari menghindari kematian, jemput kematian. Maksud cerita itu adalah kematian tidak bisa dihindari. Amin. Dia maksudnya lari menyelamatkan diri. Justru menurut nomor antrian, dia meninggalnya malam ini di Samara. Pas dia capek-capek sampai di Samara, innalillahi wa innalillahi rojiun. Koit. Ya kan? Saudara, artinya bahwa tidak ada kita yang bisa menghindari hari kematian itu. Tapi itu urusan Tuhan lah. Amin. Nah, selagi saya dan saudara masih diberi kesempatan hidup, kita harus mempraktekkan tema ini. Dan tema besar kita, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadilah orang-orang beriman yang merindukan kekudusan Tuhan. Amin. Selama jantung ini masih berdetak, selama darah masih mengalir, selama kita masih diberi kesempatan menghirup napas kehidupan, pakai waktu ini baik-baik. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, saudara-saudara, bicara tentang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, padahal ini dialamatkan kepada orang-orang seperti yang saya sampaikan tadi latar belakangnya, maka jelas segala sesuatu yang kita lakukan harus memuliakan Allah. Karena tidak ada orang Kristen yang tidak mempunyai talenta. Saya berkali-kali dalam setiap kesempatan, saya menjelaskan definisi talenta secara lengkap menurut Alkitab itu apa. Karena saya lihat kalau 5 pilar gereja BES itu ya. Nomor satunya
kembali kepada pengajaran Yesus ya. Itu harus back to the Bible, kembali kepada Alkitab, ajaran Kristus. Apa itu talenta? Definisi lengkap dari talenta adalah segala sesuatu yang Allah karuniakan kepada kita harus kita pakai kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu talenta. Segala sesuatu, bukan cuma bisa main musik, bukan cuma bisa nyanyi atau khotbah, segala sesuatu, pengaruh kita, harta kita, pangkat kita, kedudukan kita, apalagi ya ketampanan kita, kecantikan kita, kepintaran kita, waktu yang Allah anugerahkan, semuanya harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena semua yang Allah beri akan Allah minta pertanggungan jawab waktu kita menghadap pengadilannya. Amin. Itu wajib itu. Tidak ada yang bisa menghindari pertanggungan jawab itu. Jadi talenta itu luas pengertiannya, ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu ya, kalau memang segala sesuatu yang diberikan itu harus kita pakai kembali, maka kita ingat segala sesuatu itu titipan. Amin. Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. 1 Timotius pasal 6 ayat 7, ayat ini jangan dilupakan, mari kita baca sama-sama. 1 Timotius 6 ayat 7, tolong tunjukkan ayatnya. 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Semua yang kita punya itu pakai sebaik-baik mungkin. Selagi masih hela napas kehidupan. Ya. Cerita orang kaya dan Lazarus itu. Si kaya sudah terbakar di alam maut, penderitaan begitu hebat. Baru dia teringat akan 5 saudaranya di bumi yang belum bertobat. Dia bilang, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus hidup kembali. Abraham, dan tidak, sudah ada kitab suci. Kuasa firman Allah lebih besar dari mujizat orang mati bangkit sekalipun. Kalau firman Allah yang dikhotbahkan orang tidak bertobat, mujizat pun tidak akan merubah dia. Makanya saya bersyukur dengan gereja BES ini ya, tidak ada penekanan aneh-aneh. Ya, saya salut loh. Sebab ada orang tuh yang maniak banget kalau bicara mujizat. Bangsa yang paling banyak melihat mujizat di bawah kolong langit ini, bangsa Israel. 10 tula itu mujizat semua. Air jadi darah itu mujizat dan seterusnya. Sampai kematian anak sulung. Laut Kulsum terbelah itu mujizat. Tiang awan, tiang api itu mujizat. Kita tidak anti mujizat. Tapi untuk mujizat kita biasa-biasa aja. Karena bagi kita mujizat bukan tujuan. Mujizat cuma jembatan untuk menuju pertobatan sejati. Banyak orang dapat mujizat tapi tidak bertobat. Gagal sampai tujuan. Sampai di jembatan doang. Israel lihat mujizat, lihat mujizat, lihat mujizat. Tidak bertobat tuh. Mau lihat buktinya? Saudara masih ingat di Masa dan di Meriba. Dalam Keluaran 17 ayat 7. Apa kata mereka? Hanya persoalan air minum loh. 10 tula terjadi, mereka bilang Tuhan Allah ada. Laut Kulsum terbelah, Tuhan Allah ada. Tiang awan, tiang api mana sorgawi, Tuhan Allah ada. Kok hanya masalah air minum? Mereka pertanyakan Tuhan ada atau tidak. Keluaran 17 ayat 7. Perhatikan ayat ini, jemaat terkasih. Kenapa tulisannya kecil begini? Yang di sini. Hancurkan kuasa kegelapan. Haleluya. Jangan membuat orang NTT panas di Jakarta. Haleluya. Perhatikan ayat ini saudara-saudara. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena apa? Orang Israel telah bertengkar. Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan. Dengan mengatakan, ini kalimat menurut saya kalimat kurang ajar. Mereka bilang apa? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ada mujizat, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Allah. Allah murnikan sedikit, Allah proses sedikit. Langsung tanya, Allah ada atau tidak? Bukankah ini kurang ajar? Makanya generasi yang ini tidak ada satupun masuk tanah Kanaan. Hanya generasi Yosua, bahkan Musa pun tidak diizinkan. Cukup lihat dari Gunung Nebo.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahkan ada kota-kota yang begitu banyak mengalami mujizat, saudara-saudara, tapi tidak bertobat. Kota-kota itu dikecam oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 11 ayat 20. Saya sudah bilang kepada tim, main ayatnya harus cepat. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Ya, ini sudah pesan ya. Saya bisa aja saya buat dalam bentuk PowerPoint kan, tapi kesannya kaku banget. Saya tidak suka. Saya mau tuh yang spontan-spontan. Nah, itu tuh gua banget tuh. Ya kan? Matius 11 ayat 20, perhatikan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang apa? Tidak bertobat. Sekalipun di situ apa? Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Saya suka gereja BES ya. Pertama-tama kembali kepada ajaran Yesus. Kita bukan anti mujizat. Tapi bagi kita biasa aja. Prinsip kita Sadrak, Mesak, Abednego. Amin. Kalau Allah yang kami sembah sanggup melakukannya, kami bersyukur. Tapi kalau dia tidak melakukan, tidak tolong kami tidak akan sembah patungmu. Wow, itu baru namanya iman. Itu yang namanya keras. Haleluya. Ada berkat, haleluya. Tuhan murnikan dikit, Tuhan di mana? Saya jadi Tuhan, saya patah kau punya leher. Enak-enak saja kau tanya Tuhan memang. Kalau di Kupang ini beta ramas lu. Ada berkat, haleluya. Lompat sampai mau plafon gereja, mau tembus sampai di ini Central Park. Atap paling atas. Tapi kalau Tuhan proses sedikit mulai loyo-loyo dia. Jangan begitu dong. Amin. Firman Allah datang pada kita pagi ini. Mau ada mujizat, tidak ada mujizat. Bagiku sekali Yesus tetap Yesus. Sekali melayani tetap melayani. Sekali komitmen. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kristen ini iman tuh beda dengan rasa-rasa. Kalau sayur asam lode nangka itu rasa-rasa. Tapi kalau iman tidak ada rasa-rasa. Jelas. Amin, kekasih Allah. Jadi kita komitmen saja melakukan untuk Tuhan. Lakukan bagian kita. Untuk kemuliaan Allah. Dan Allah akan urus urusan kita yang terbaik. Dan kita akan tercengang kalau waktu Tuhan datang kita akan berkata, sungguh dia Allah yang hebat, tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah saudara-saudara, berkaitan dengan lakukan yang terbaik untuk Tuhan dikaitkan dengan tema besar gereja BES. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama ialah bahwa kita harus melakukan segala sesuatu dengan dasar iman. Wah, ini mantap nih. Karena tema besar kita iman yang merindukan kekudusan Tuhan. Maka hal paling mendasar adalah iman. Kristen tidak mempercayai doktrin sesat salvation by works. Selamat karena usaha atau perbuatan. Kristen mempercayai doktrin yang alkitabiah salvation by faith. Keselamatan hanya karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang adalah Allah. Anak Allah yang maha tinggi. Firman Allah yang nuzul. Yang turun dan menjadi manusia. Dan sama seperti kita. Hanya dia tidak berbuat dosa. Iman seperti itu. Yesus bukan seperti pandangan saksi Yehova. Oh, dia hanya di atas nabi dan di bawah Allah. Tidak. Alkitab berkata Yesus itu setara dengan Bapa. Mana ayatnya? Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6. Ayat ini dengan jelas mengatakan hal tersebut. Yang walaupun dalam rupa Allah. Pengertiannya keberadaan Yesus itu dia Allah seutuhnya Allah. Tidak menganggap apa? Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus Allah. Tapi dia menjelma menjadi manusia. Menjelma ini jangan diartikan seperti pandangan umum kebanyakan kita di Indonesia ya. Kucing menjelma menjadi anjing, kucingnya hilang. Betul? Ya tahu kan kucing sudah jadi anjing kan. Kucingnya hilang tinggal anjingnya doang. Yesus jadi manusia bukan berarti Allahnya hilang tinggal manusia. Allah tidak bisa berhenti jadi Allah.
Kalau Allah berhenti jadi Allah, bukan Allah itu. Lalu apa? Dia kosongkan. Perhatikan ayat 7. Tendes, ya. Haleluya. Tendes itu tekan ya. Di NTT bilang tendes sudah, maksudnya pencet gitu loh. Ayat ya Selaon pitu ya. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pengertian mengosongkan diri itu sama dengan dia menyembunyikan keilahiannya. Dan dia tidak pakai sama sekali keilahiannya. Supaya ketika dia mengorbankan diri, paku bisa masuk. Bayangkan kalau paku Allah. Pakunya tidak masuk, keluar masuk kembali di mata serdadu itu. Gitu loh. Ya kan, makanya ayat 8, haleluya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, haleluya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus jadi Allah, Allah jadi manusia, itu bukan Allahnya hilang. Jadi pengertian menjelma bukan kucing jadi anjing, ya. Yang betul tuh Melatok jadi pendeta. Ya, pendetanya yang ditambahkan kepada Melatok. Tanpa ini pendeta, sekali Melatok tetap Melatok. From Nusa Tenggara Timur. Iya kan? Jadi pendetanya yang ditambahkan kepada Melatok. Jadi kemanusiaan yang ditambahkan kepada keilahiannya. Nah itu iman kita. Kita percaya Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Dan dia Tuhan dalam artian yang setinggi-tingginya. Dan dia Tuhan semua orang. Amin. Dia bukan Tuhannya gereja. Dia Tuhan semua orang. Kisah para Rasul 10 ayat 36. Beriman sungguh-sungguh ya di dalam kehidupan yang sementara ini. Karena ini dasar kita melakukan apapun diterima oleh Allah. Siapa yang suruh di Yohanes tadi? Tadi saya bilang di mana tadi? Saya lupa sendiri nih. Kisah 10 ayat 36. Haleluya. Saya lihat muncul tadi 1 Yohanes itu. Tidak apa-apa ya, tidak ada manusia yang sempurna. Haleluya. Itu menghibur tim supaya kuat ya. Kisah 10 ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu apa? Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari siapa? Semua orang. Kata siapa dia Tuhan gereja? Dia Tuhan semua orang. Hanya ada orang yang sudah percaya beriman kepada dia. Ada yang masih kepala batu. Ada yang masih disesatkan. Sesungguhnya hanya dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun bisa masuk surga kalau tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dia berkata akan tiba waktunya setiap lutut bertelut. Semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Nanti yang berlutut itu ada 2 kelompok. Yang berlutut karena percaya dan berlutut karena terpaksa. Betul. Mereka yang menolak dia hari-hari ini juga akan berlutut. Ketika dia kembali dengan segala kemuliaannya, mereka kaget. Ini yang kami maki-maki selama ini. Ini yang kami hina-hina selama ini. Ternyata dia adalah benar-benar Tuhan. Maka mereka berlutut dengan terpaksa. Tapi diberkatilah Anda dan saya yang berlutut karena cinta dia. Yang berlutut karena kita punya komitmen jelas. Saya melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Yesus. Amin. Karena kalau yang berlutut itu, yang terpaksa itu tidak mau berlutut. Itu malaikat cuma bersin, mati di tempat. Ya, malaikat datang, kau mau berlutut atau saya injak kau dari kepala. Suruh berlutut mau sok-sokan lagi. Pasti berlutut. Baru dia pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Amin. Domba itu yang berlutut dengan penuh cinta. Kambing-kambing itu yang kurang ajar tadi itu. Begitulah, haleluya. Ya, tolong tunjukkan dulu Matius 25. Mulai ayat 31, haleluya. Sambil saya minum air. Firman Allah berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Haleluya. Lalu ayat 32.
Lalu bukan semua gereja, sekali lagi, semua bangsa. Mulai dari Eropa, Amerika, Arab, semua kumpul. Ayo sini. Mau lari kemana kau? Ini yang datang penguasa dunia akhirat. Mau lari kemana? Alkitab berkata mau lari kemana? Ke atas gunung, Tuhan ada. Ke dalam lautan, Tuhan ada. Mau ke langit, Tuhan ada. Semua dia ada. Dia Allah Jehovah Shammah. Dia Allah omnipresent. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi saudara-saudara harus dengan iman. Karena tanpa iman yang model begini, tanpa percaya kepada Yesus seperti yang saya sampaikan ini, apapun yang kita buat tidak akan berkenan kepada Allah. Mana datanya? Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Hal sepele aja, masalah makan minum aja, kalau tidak berdasarkan iman dihukum. Lalu dia beri keterangan lengkap di bagian akhir. Dan segala sesuatu, bukan hanya makan minum, bisnis, pacaran, menikah, membesarkan anak, apalagi urus gereja, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah apa? Dosa. Semua yang kita buat tidak dengan dasar iman kepada Tuhan Yesus, itu dosa. Ada tisu putih di sini, Pak, pinjam Pak. Ini ilustrasi penting, 3 deh. Kalau 4 pun itu berarti luar biasa. Kita semua ini orang berdosa. Seperti mikrofon yang saya pegang ini. Tuhan melihat kita gara-gara dosa hitam gelap. Pas, puji Tuhan. Ini mikrofonnya hitam. Perlu dengan putih. Saya mau pakai handuk saya, masalahnya biru, kurang cocok. Waktu kita terima Yesus, itu Yesus kuasai kita. Jadi kita yang hitam ini tidak kelihatan lagi. Waktu Bapa melihat kita, bukan dia lihat kita lagi, tapi dia lihat anaknya yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Maka apapun yang kita lakukan dengan dasar iman kepada anaknya ini, perbuatan Anda dibenarkan di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kalau ini tidak ada Yesus, hanya ada kita. Alkitab berkata segala kesalehanmu seperti kain kotor. Bukan kesalahan loh, kesalehan. Itu terambil dari Yesaya 64 ayat 6. Tunjukkan dulu, ngomong apa-apa tuh harus dasar. Ini kan khotbah, amin. Khotbah itu beritakan firman. Jadi ngomong apa firmannya mana gitu. Bukan cerita nenek moyang saya di NTT sana. Ya itu ngapain cerita itu. Nantilah ilustrasi kalau perlu. Tapi lebih banyak firman. Demikianlah kami sekalian. Seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala apa? Kesalehan atau kesalahan? Kesalehan. Bukan kesalahan. Kain kotor di sini, Bapak Ibu tahu, ini informasi penting. Ini pembalut wanita zaman itu. Kan zaman itu belum ada softex. Jadi harus pakai yang beginian. Oma-oma kita yang dulu-dulu belum ada itu yang canggih-canggih, sekarang juga pakai kain. Nah, orang yang mau sok saleh tanpa Kristus, Alkitab berkata tiketmu adalah kain kotor itu. Tapi kita yang kotor, yang tahu diri dan menerima undangannya yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan dasar fondasi ini, apapun pelayanan yang kita buat, surga tersenyum. Bapa senang, Tuhan Yesus senang, karena fondasi kita iman.